Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Quantum of Solace, dirilis tahun 2008. Quantum of Solace merupakan film ke-22 dari seri film James Bond yang tayang perdana pada tanggal 29 Oktober 2008. Quantum of Solace merupakan film kedua Daniel Craig sebagai agen 007 James Bond setelah Casino Royale. Kisah dalam film Quantum of Solace merupakan kelanjutan dari film Casino Royale, di mana James Bond dikhianati oleh perempuan yang dicintainya, Vesper Lynd. Berkat informasi dari Mr. White, Bond dan M berhasil mengetahui organisasi di balik pengkhianatan Vesper. Bond pun menyelidiki kebenaran ini hingga ke Haiti. Di sana ia bertemu dengan Camille Montes, dengan tujuan yang sama, yakni menemukan gembong mafia Dominic Green, menyatukan mereka. Menangkap Dominic bukan hal yang mudah. Mereka harus melacak pria ini sampai ke Austria, Italia, dan Amerika Selatan. Misi Bond semakin sulit karena Dominic dikenal sebagai pembela lingkungan hidup dunia. Namun ternyata Dominic punya rencana jahat untuk menguasai sebuah sumber daya alam untuk kepentingan pribadinya. Apakah Bond dan Camilla berhasil menangkap Dominic? Agar nyambung, disarankan untuk nonton film sebelumnya, yaitu Casino Royale. Linknya ada di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini dimulai dengan aksi kejar-kejaran di Siena, Italia, antara James Bond dengan anak buah Mr. White. Hal ini disebabkan karena akhir dari film sebelumnya, James Bond berhasil menembak dan menangkap Mr. White. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung cukup menegangkan, sampai menyasar ke area pertambangan. Akhirnya James Bond berhasil lolos dari kejaran para musuhnya. Kemudian membuka bagasinya yang ternyata selama pengejaran, Mr. White berada di bagasi mobilnya. Setibanya di tempat persembunyiannya itu, M mengatakan telah menemukan mayat dari kekasih Vesper yang di film sebelumnya. Kekasih Vesper disandra oleh organisasi yang tidak dikenal. Setelah dilakukan otopsi dan pemeriksaan DNA, mayat itu ternyata bukanlah mayat dari kekasih Vesper. Hal itu membuat Bond dan M semakin curiga kepada Mr. White. Di tengah riuhnya warga Italia yang sedang melakukan perlombaan kuda dan Mitchell memeriksa keadaan aman, mereka melakukan interogasi kepada Mr. White. Namun tidaklah mudah, karena Mr. White tidak mau memberikan jawaban apapun. Tiba-tiba Mitchell menembak Bond dan M. Ternyata Mitchell merupakan mata-mata dari Mr. White. Mitchell kemudian kabur melarikan diri, namun Bond langsung mengejarnya. Bond langsung menembak Mitchell setelah pengejaran yang cukup panjang. Saat Bond kembali ke ruang interogasi, Mr. White sudah berhasil melarikan diri. Usai kejadian itu, MI6 kemudian melakukan penyelidikan di rumah Mitchell. M kemudian marah kepada Bond karena aksinya yang selalu main tembak dan membunuh targetnya. Padahal jika James Bond berhasil menangkap Mitchell hidup-hidup, mereka dapat menginterogasinya untuk mendapatkan informasi mengenai kematian Vesper, serta organisasi yang diikuti oleh Mr. White. Di tempat Mitchell ditemukan sebuah fakta, ada keterkaitan Mitchell dengan yang bernama Edmund Slade. Dengan cepat, MI6 berhasil melacak keberadaan Slade yang ternyata saat ini ia sedang berada di sebuah kota di negara Haiti, di Hotel des Salines kamar 325.
Bond kemudian berangkat ke Haiti untuk menemukan keberadaan Slade di sana. Setibanya di sana, Bond langsung menghampiri kamar Slade dan ternyata Slade tidak ada di ruangan itu. Namun tiba-tiba Slade muncul dari ruangan sebelah dan langsung menyerang Bond. Slade pun tewas karena tidak mampu menyeimbangi kekuatan Bond. Bond kemudian menghampiri resepsionis hotel dan diberikanlah sebuah koper. Setelah mendapatkan koper itu, Bond kemudian keluar dari situ. Di jalan ia dihampiri oleh wanita yang bernama Camille. Camille yang mengira ia yang bernama Slade mengajaknya untuk masuk mobil. Dan setelah tahu kalau ada seseorang yang mengikuti mereka, Camille masuk ke sebuah gang dan berhasil sembunyi. Camille kemudian meminta Bond untuk segera membuka kopernya. Ternyata di dalam koper itu terdapat foto Camille dan sebuah pistol yang artinya Slade telah diberi tugas untuk membunuh Camille. Camille yang kaget langsung menembakkan pistol itu, tapi Bond langsung cepat-cepat keluar dari mobil itu, dan Camille melarikan diri. Bond yang masih penasaran dengan Camille dihampiri anak buah Green yang mengatakan, "Kau seharusnya menembaknya." Bond mengambil motornya dan mengejar Camille. Bond mengikuti Camille sampai di pelabuhan Kings Quay. Ternyata di sana Camille menemui Dominic Green yang merupakan mantan kekasihnya. Tujuan Camille mendekati Green adalah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya oleh Jenderal Medrano. Di tempat yang tidak jauh dari Camille, Bond kemudian mengawasi Camille. Ia memberikan nomor telepon ke anak buah Green agar anak buahnya meneleponnya dan Bond bisa melacak nomor telepon tersebut. Tak lama kemudian, Jenderal Medrano datang menemui Green. Kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada Green agar mendapat kekuasaan kembali di negara Bolivia. Namun sebagai imbalannya, Green meminta imbalan sebuah lahan luas di gurun pasir yang dekat dengan negara Bolivia, karena di sana banyak sekali minyak yang bisa ditambang. Untuk melicinkan rencananya itu, Green kemudian memberikan Camille kepada Jenderal Medrano sebagai bonus atas disepakatinya perjanjian mereka. Pada saat Camille akan dibawa oleh Jenderal Medrano, James Bond kemudian datang untuk menyelamatkannya. Padahal momen ini sudah ditunggu-tunggu oleh Camille sejak lama, agar ia bisa membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Mr. Bond yang mengira bahwa Camille akan diculik, ia pun membawa kabur Camille dari Jenderal Medrano. Setelah berhasil kabur dari kejaran Jenderal Medrano, James Bond kemudian membawa Camille yang sudah pingsan dan menitipkannya ke penjaga pelabuhan. Setelah itu, James Bond kemudian melapor kepada MI6 untuk segera mencari data mengenai Dominic Green. Namun MI6 tidak mendapat data kriminal tentang Dominic Green. Mereka hanya mendapat informasi bahwa Dominic Green adalah ketua Green Planet, yaitu sebagai pembela lingkungan hidup dunia. M kemudian menanyakan ke pihak CIA mengenai Dominic Green. Namun pihak CIA belum bisa memberikan informasi karena mereka juga masih dalam tahap penyelidikan. Ternyata di kapal Green sudah ada Bam dan Felix, dua anggota CIA yang sedang menyamar sebagai mitra bisnis Green. James Bond yang masih memantau gerak-gerik Green terus mengikutinya hingga sampai di Austria, tempat di mana Green bersama orang-orang dan organisasinya akan berkumpul
untuk melakukan meeting. Bond pergi dengan memakai pesawat charter yang diberikan M untuk mengikuti mereka. Di pesawat ternyata mereka sudah mengetahui Bond sedang mengikuti mereka. Setibanya di sana, James Bond terus memata-matai Green yang ternyata pergi ke sebuah pertunjukan musik. Di sini kita akan melihat aktivitas organisasi Dominic Green yang bernama Quantum. Mereka melakukan meeting di tengah-tengah pertunjukan opera dengan menggunakan sebuah earphone. Hingga meetingnya sangat rahasia dan tidak ada yang menyangka mereka sedang melakukan meeting. Namun James Bond yang cerdik langsung tahu rencana itu dan kemudian mengambil earphone milik salah satu anggota Quantum. James Bond pun akhirnya mengikuti meeting rahasia itu yang ternyata mereka akan membangun sebuah kilang minyak raksasa di Bolivia yang bernama Proyek Tierra. James Bond yang mendapat informasi lain mengenai seorang wanita asal Kanada yang merupakan seorang ahli mata-mata sedang berada di Siberia. Setelah mendapat informasi itu dengan memfoto-foto orang penting di situ, Bond berusaha kabur dari lokasi. Orang-orang Quantum yang telah mengetahui meetingnya disadap juga ikut kabur meninggalkan tempat itu, termasuk Green beserta anak buahnya. Ternyata Mr. White juga hadir di situ. Namun ternyata aksi menguntit James Bond diketahui oleh anggota Quantum dan mereka segera mengejar James Bond hingga pertarungan pun terjadi. James Bond akhirnya membunuh satu orang dan berhasil melarikan diri. Satu orang tersebut ternyata asisten dari orang penting yang tidak diketahui. Kabar itu pun seketika sampai di telinga M dan membuat M marah kepada Bond, yang lagi-lagi membunuh orang yang seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Kartu kredit beserta paspor milik Bond pun kemudian dibekukan, sehingga Bond tak lagi bergerak bebas sesuka hati. Kemudian ia akan dijemput ke markas MI6. Hal ini membuat Bond terhambat untuk mengikuti Green ke Bolivia. Namun Bond yang keras kepala tetap menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu menemui Matisse di Italia. Matisse adalah salah satu agen MI6 yang di film sebelumnya sempat dikeluarkan karena diduga pengkhianatan. Namun akhirnya ia terbukti tidak bersalah dan kini diaktifkan sebagai agen MI6. Di sana Bond meminta Matisse agar membantunya pergi ke Bolivia untuk menangkap Green. Singkat cerita, Bond dan Matisse sudah tiba di lapas Bolivia. Di sana Bond bertemu dengan wanita cantik yang bernama Fields yang merupakan orang konsulat dari Inggris. Fields memberikan informasi kepada Bond bahwa MI6 akan menjemputnya secara paksa dalam 1 kali 24 jam. Namun Bond mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan misinya di Bolivia sebelum MI6 datang. Singkat cerita, malamnya Bond, Fields, dan Matisse kemudian datang ke sebuah acara di mana Green juga ada di sana untuk melakukan penggalangan dana. Dan pada saat Green sedang bernegosiasi dengan para petinggi negara, Camille datang dan mengganggunya. Karena kesal, Green pun berencana melempar Camille dari lantai atas, namun Bond tiba-tiba datang dan membawa Camille pergi. Bond kemudian meminta Camille untuk memperlihatkan di mana lokasi proyek Tierra Dominic Green akan dibangun. Namun saat menuju ke lokasi, mereka dihadang oleh polisi dan kemudian meminta Bond untuk membuka bagasi mobilnya. Tanpa disangka ternyata di dalamnya ada Matisse dengan kondisi yang tidak berdaya. Ketika polisi itu menembak Bond, namun Matisse lah yang terkena tembakan itu. Matisse pun tewas. Sebelum tewas, ia mengatakan untuk memaafkan Vesper.
Bond dan Camille pun langsung menuju lokasi proyek Tierra Dominic Green. Agar cepat sampai, mereka pun berganti dengan menggunakan pesawat. Namun tiba-tiba anak buah Green datang menembaki mereka. Mereka pun berhasil lolos keluar dari pesawat menggunakan parasut dan mendarat di goa yang dekat dengan lokasi proyek Tierra. Di lain tempat, M sedang mendapat teguran dari Perdana Menteri Inggris. Hal itu disebabkan karena Bond telah mengacaukan pertemuan Green dengan seorang perwakilan dari Kementerian Inggris. Ternyata pihak Inggris menginginkan kerjasama dengan Green untuk ikut mendapatkan bagian dari kilang minyak yang akan dibangun. M kemudian menjelaskan bahwa Green adalah orang yang jahat. Namun karena pihak Inggris tidak mempercayainya, Perdana Menteri Inggris pun meminta M agar supaya memulangkan Bond. Kembali ke Bond, di sana mereka sedang mencari jalan keluar pergi dari goa. Namun di tengah-tengah pencarian jalan keluar, mereka malah menemukan sebuah waduk yang sangat besar. Hingga akhirnya Bond mengetahui bahwa sasaran utama Green untuk membangun proyek Tierra bukanlah kilang minyak, melainkan air bersih yang ada di waduk besar itu. Green menggunakan proyek Tierra sebagai kedok untuk menipu berbagai negara guna mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun perusahaan air bersih miliknya sendiri. Selain merugikan banyak negara, rencana Green juga membuat para pemukiman di sekitar gurun mengalami krisis air bersih. Karena air bersih yang seharusnya sampai di pemukiman itu telah dibelokkan untuk membuat waduk besar milik Green. Setibanya di hotel, Bond sudah ditunggu oleh pihak MI6 yang akan membawa paksa kembali ke Inggris. M juga lagi-lagi menegur Bond karena aksinya yang barbar setelah membuat banyak nyawa melayang, termasuk Mattis dan Fields. Ternyata selain Mattis, Fields juga telah tewas di kamarnya akibat kembung oleh minyak yang dipaksa minum oleh para anak buah Green. Akibat dari itu, M kemudian memaksa Bond untuk kembali ke Inggris, dicabut dari tugas dan diskors. Namun Bond berhasil kabur dari orang-orang MI6 yang akan menangkapnya. Bond menemui M dan mengatakan bahwa ia memiliki rencana. M kemudian memberikan satu kesempatan lagi kepada Bond untuk menyelesaikan kasus ini. Singkat cerita, Bond kemudian menemui Felix, seorang agen CIA yang telah menjadi temannya di film Casino Royale sebelumnya. Felix yang ternyata sudah selesai dengan urusan di Bolivia, memberikan informasi kepada Bond tentang lokasi Jenderal Medrano, Green, dan juga Carlos saat ini berada di mana. Felix mengatakan bahwa mereka bertiga sekarang sedang berada di sebuah hotel di padang gurun yang bernama La Perla de las Lunas. Setelah mendapat informasi itu, Bond dan Camille bergegas pergi menuju lokasi yang dimaksud. Carlos dan Jenderal Medrano terlihat sedang menunggu kedatangan Green. Setelah Green datang, mereka kemudian melakukan transaksi tentang sebuah tanah kosong di Bolivia yang rencananya akan dibangun waduk besar milik Green. Carlos sebagai polisi mendapatkan uang tutup mulut, sedangkan Jenderal Medrano mendapatkan uang atas tanda tangan perjanjian waduk di sana. Setelah mereka selesai dengan transaksi itu, Bond dan Camille terlihat mulai melakukan aksinya. Bond dengan cepat menghadang mobil Carlos untuk kemudian meledakkan mobilnya. Di kamar Jenderal Medrano, Camille kemudian datang untuk membalaskan dendamnya. Green kemudian bergegas untuk melarikan diri, namun dengan cepat Bond menghalangnya.
Setelah aksi yang sangat menegangkan, Bond akhirnya berhasil menangkap Green dan hampir saja membunuhnya. Namun melihat Camille yang terjebak di tengah kobaran api, Bond kemudian melepaskan Green dan bergegas untuk menyelamatkan Camille. Setelah berhasil lolos dari api dalam menyelamatkan Camille, Bond segera mengejar Green yang kondisinya sudah terluka. Dengan mudah, Bond akhirnya berhasil mengajak Green di tengah gurun. Bond yang kini berhasil mengendalikan emosinya memilih menyiksa Green daripada langsung membunuhnya. Bond kemudian meninggalkan Green di tengah gurun tanpa adanya alat komunikasi. Bond hanya meninggalkan sekaleng oli minyak yang akan diminum Green saat kehausan. Ternyata hal ini Bond lakukan sebagai bentuk balas dendam karena anak buah Green telah membunuh Phil dengan memaksanya minum minyak oli. Setelah itu Bond kembali menemui Camille dan mengantarnya pulang. Bond dan setelah tahu informasi mengenai dalang di balik kematian Vesper, Bond kemudian terbang ke Rusia. Setibanya di sana, Bond bertemu dengan pria yang bernama Yusef Kabira. Yang di film sebelumnya, Bond tahu ia adalah pacar dari Vesper Lynn. Ternyata kabar bahwa Yusef Kabira disandra oleh organisasi Mr. White hanyalah omong kosong belaka. Fakta yang sebenarnya adalah Yusef pergi dari Vesper Lynn untuk menggait wanita baru yang merupakan seorang intel asal Kanada yang bernama Corinne. Bond kemudian menodongkan pistol ke arah Yusef dan awalnya pun hendak membunuhnya karena buaya itu telah membuat Vesper meninggal di film sebelumnya yaitu Casino Royale. Namun Bond yang kini sudah bisa mengendalikan emosinya kemudian menyerahkan Yusef ke pihak MI6 untuk diinterogasi. Mengingat Yusef merupakan anggota dari Quantum, akan sangat membantu MI6 dalam mengungkap misteri organisasi Quantum. Bond kemudian pergi dan ia membuang kalung milik Vesper Lynn dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, action yang disuguhkan cukup menarik. Cerita yang cukup jelas, tidak terlalu rumit dari film yang sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.